Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di laman pembelajaran kami, terapi cairan dasar pada anjing dan kucing. Saya Nusdianto Triakoso dari Departemen Klinik Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ingin berbagi tentang terapi cairan pada anjing dan kucing. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu, air adalah sumber kehidupan. Air sangat diperlukan dan merupakan komponen utama serta berperan pada berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Air dalam bentuk darah berfungsi mengangkut nutrisi yang diperlukan dan membuang sampah dari dalam tubuh. Tanpa air yang cukup, berbagai proses metabolisme di dalam air, di dalam tubuh, reaksi biokimiawi, hormon, dan medikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, terapi cairan ini merupakan satu di antara 3 tindakan terapi yang paling sering dilakukan oleh dokter hewan praktisi. Terapi cairan umumnya diasumsikan tindakan pemberian cairan secara parenteral atau secara injeksi, umumnya secara intravaskuler. Namun sebetulnya terapi cairan tidak hanya diberikan secara intravena atau intravaskular. Terapi cairan bisa diberikan dengan berbagai cara. Selain itu, mungkin awam mengenal terapi cairan terapi yang banyak dikenal adalah lactated ringer solution. Namun sebetulnya ada banyak macam cairan terapi yang lain dengan berbagai komposisi dan berbagai tujuan terapi cairannya. Di dalam proses pembelajaran ini kami akan jelaskan juga berbagai macam cairan-cairan terapi yang dikenal dan dapat dimanfaatkan untuk terapi cairan. Nah, manfaat untuk mempelajari terapi cairan dasar pada hewan kesayangan, anjing kucing, bagi para praktisi, ini kami berharap ada pemahaman tentang terapi cairan yang sangat berguna untuk mengetahui kondisi hidrasi seekor hewan. Dengan melalui proses pemeriksaan yang teliti pada gejala klinis seekor hewan terkait dengan kondisi hidrasinya. Setelah memeriksa dengan teliti, maka akan kita ketahui derajat dehidrasi seekor hewan atau berapa banyak kira-kira kehilangan cairan yang dialami oleh seekor hewan. Berangkat dari itu, kemudian kita bisa menentukan jumlah terapi cairan yang hilang. Kemudian dengan berbagai macam proses yang diketahui dari penyakit yang timbul, maka kita bisa memilih cairan terapi yang tepat, serta menentukan cara pemberian terapi dengan kecepatan pemberian cairan terapi yang tepat. Selain itu, juga akan disampaikan tanda-tanda overhidrasi atau kelebihan cairan di dalam tubuh yang biasanya nanti terkait dengan proses terapi cairan. Bagi masyarakat awam atau pencinta hewan kesayangan, pemahaman tentang terapi cairan dasar ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi hidrasi seekor hewan. Kemudian untuk mengetahui derajat dehidrasi seekor hewan dengan melihat tanda-tanda klinisnya. Dengan demikian maka pencinta hewan atau pemilik hewan akan mengetahui kondisi dehidrasi hewan kesayangannya lebih awal, lebih dini, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan atau mengambil keputusan untuk membawa kepada dokter hewan praktisi untuk mendapat pengobatan yang memadai. Tujuan terapi cairan, jadi ada berbagai macam sebetulnya. Yang paling utama adalah resusitasi atau penggantian cairan cepat pada kondisi-kondisi yang biasanya emergensi atau gawat darurat. Kemudian tujuan yang lain biasanya ditujukan sebagai cairan pengganti atau replacement terapi, dan cairan perawatan atau maintenance.
Namun tidak hanya itu sebetulnya tujuan terapi cairan, ada berbagai macam tujuan yang lain, yaitu mempertahankan kondisi hidrasi saat tindakan bedah misalkan. Kemudian mempertahankan dan menambah elektrolit yang hilang akibat berbagai macam proses metabolis patologik di dalam tubuh. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa, mengganti komponen-komponen spesifik darah misalkan, serta mungkin memberikan nutrisi secara parenteral. Selain itu, terapi cairan bisa ditujukan sebagai diuresis. Biasanya tujuan diuresis ini dalam mengatasi kondisi intoksikasi atau keracunan pada seekor hewan. Untuk dapat melakukan terapi cairan dengan baik, maka diperlukan pengetahuan dasar terapi cairan antara lain total dan distribusi cairan tubuh, fisiologi cairan, patofisiologi cairan, pemeriksaan klinis, dan berbagai macam cairan-cairan terapi. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam menentukan derajat dehidrasi, menentukan kecepatan pemberian, memilih cairan terapi yang kurang tepat, ini tidak akan membuat pasien pulih, sehat kembali, namun justru sebaliknya bahkan berisiko fatal dan menyebabkan kematian. Nah, pemberian terapi cairan melalui resusitasi digunakan untuk tujuan pemberian cairan yang sangat-sangat cepat. Biasanya pada kondisi shock, ya, diberikan secara bolus intravena, sedangkan cara pemberian terapi yang lain adalah untuk tujuan terapi pengganti, yaitu penggantian cairan yang bertujuan untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh sejumlah tertentu dengan kecepatan tertentu, terutama diberikan secara intravena. Namun juga dapat diberikan dengan jalur yang lain, misalkan subkutan ataupun intraperitoneal. Sedangkan pemberian cairan rumatan atau maintenance adalah pemberian cairan untuk tujuan perawatan, memenuhi kebutuhan harian seekor hewan setelah kehilangan cairan teratasi. Beberapa hal yang sudah kami sampaikan ini akan menjadi dasar untuk mempelajari topik-topik selanjutnya dalam mempelajari topik umum terapi cairan dasar pada hewan kesayangan. Dengan demikian, jadi kami berharap sharing kami ini memberikan manfaat yang besar dan dapat dimanfaatkan, diaplikasikan untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan kita. Terima kasih.